فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang al-hisab. Secara bahasa hisab itu apa? Cahaya? Penghitungan. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan hisab yang akan dilakukan di hari kiamat kelak, yang dimaksud dengan hisab di sini apa, Abdullah? Irfa sauta. Tayyib. Nah, diperlihatkannya amalan-amalan hamba pada hari kiamat. Itulah hisab. Dan secara umum para mukallafin mereka akan dihisab pada hari kiamat, baik yang mukmin maupun yang kafir. Perbedaannya apa antara hisabnya mukmin dan hisabnya orang-orang kafir? Zikri. Tayyib, hisabnya mukmin bagaimana? Tayyib, dihisab bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan amalan-amalan dia untuk si hamba ini mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dan ampuni. Inilah hisab yang disebutkan dengan hisaban yasira. Adapun hisabnya orang kafir bagaimana, Jabir? Nah, hisab mereka yaitu apa? Dihisab dengan apa? Dipanggil secara terang-terangan di atas semua para makhluk, sehingga dibongkar perbuatan-perbuatan buruk mereka, diperlihatkan kepada yang lainnya. Bisaru haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan ada iskal, orang kafir bagaimana dihisab padahal dia tidak ada amalan-amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indaki Abdurrahman. Bagaimana mereka dihisab? Pertama kali yang harus ditegaskan bahwasanya hisabnya orang kafir itu bukan apa? Bukan maksudnya hisab orang-orang yang amalan kebaikan dan keburukannya diperbandingkan, ditimbang, tidak. Tapi apa? Tapi mereka diperlihatkan kepada amalan-amalan keburukannya untuk mereka mengakuinya, sehingga apa? Dengannya diketahui tingkatan masing-masing dari sisi adab. Dan ini hikmah hisab ditegakkan atas orang-orang kafir, padahal mereka telah diketahui kafir kekal di dalam neraka. Lalu untuk apa hisab? Yang kita lewati libayani maratibil azab, untuk menjelaskan tingkatan azab masing-masingnya. Baik. Hisab ini terjadi di mana, Aba Suhaib? Nah, masih di padang mahsyar sebelum manusia dan para jin meninggalkan padang mahsyar.
Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ikhwan bahwasanya hisab itu pada asalnya adalah umum, mencakup keseluruhan manusia dan juga bahkan para jin. Di sana datang dalil yang menunjukkan adanya pengecualian. Ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan, untuk mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa melalui tahapan hisab. Nah, ini akan kita baca. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal hisabu 'amun li jami'in nas illa man istathnahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum 70,000 min hadhihi al-ummah. Yang dikecualikan dari hisab mereka ini adalah 70.000 golongan dari umat ini. Minhum Uqashah ibnu Mihsan. Di antara mereka adalah Uqashah ibnu Mihsan, sebagaimana datang dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan ini, Uqashah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'allah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk dalam golongan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk dari golongan mereka. Jadi termasuk di antara 70.000 tersebut, di dalamnya adalah Uqashah ibnu Mihsan. Yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas, demikian pula datang dari Abi Hurairah, dan datang dalam riwayat Muslim dari Imran ibn Husain. Wa rawa Ahmad bin hadits Thauban marfu'an anna ma'a kulli wahidin 70,000. Qala Ibnu Katsir haditsun sahihun wa dzakara lahu syawahid. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Thauban secara marfu' bahwasanya bersama dengan masing-masing dari 70.000 tersebut 70.000 yang lain. Nah, dan riwayat ini akhwan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala min hadits Thauban, akan tapi dalam ta'liq perhatikan, hadzal lafdzu laisa an Thauban radhiyallahu anhu. Lafaz ini bukan dari Thauban radhiyallahu anhu, wa huwa anna ma'a kulli wahidin 70,000, yaitu bersama dengan setiap satu orang dari 70.000 tadi, itu 70.000 orang yang lain. Wa inna ma huwa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi lafaz tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Akhrajahu Ahmad wa Abu Ya'la min tariqil Mas'udi. Qala haddatsani Bukair bin al-Akhnas an rajulin an Abi Bakar marfu'an. Perhatikan di sini an rajul, berarti apa? Ada perawi, disilahkan perawi apa seperti ini? Iqbal, perawi yang mubham, sehingga wa hadza isnadun dha'if li ibhamir rawi an Abi Bakrin wal ikhtilatil Mas'udi. Sanad yang dhaif, kenapa? Karena adanya perawi yang mubham, juga karena Mas'udi mukhtalid. Juga diriwayatkan dengan lafaz ini oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusyur. Tayyib, dari Amr bin Hazm Al-Ansari. Secara marfu' cuman juga sanadnya dhaif. Kenapa? Karena padanya Al-Dhahhak ibn Nibras. Dia seorang yang layyinul hadits. Jalan yang ketiga dalam riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik. Nah, ini riwayat yang paling bagus, ya kawan. Riwayat hadis Anas bin Malik, sanadnya hasan. Baik.
Karena Abu Asim Al-Abadani yang meriwayatkan dari Humaid itu seorang yang tingkatannya hasanul hadis. Apalagi ada mutaba'ah dari Abdul Qahir Ibnu Sarri. Baik. Sehingga kesimpulannya untuk riwayat hadis Anas jelas sahih, jelas hasan, kemudian ditambah penguat jalan-jalannya tadi dari riwayat Abi Bakar, kemudian riwayat Amr ibn Hazm al-Ansari, maka hadisnya al-khulasa anna al-hadis bi hadzal lafzi sahih li ghairihi. Naam. Baik. Hadisnya apa? Sahih li ghairihi. Ini lafaz ma'a kulli wahidin. Pada setiap satu itu ada apa? 70.000 yang lain. Wa amma haditsu Thauban falafdhuhu ma'a kulli alfin sab'una alfan. Adapun untuk hadis Thauban lafadznya bukan ma'a kulli wahid tapi ma'a kulli alfin sab'una alfan. Bersama dengan setiap 1000 itu ada apa? Ada 70.000 lagi. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak mana penetapan mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab yang ditunjukkan oleh hadis Anas atau hadis Thauban? Uwais. Lebih banyak mana? Nah, jelas lebih banyak yang ditunjukkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Nah, untuk riwayat hadis Thauban ini akhrajahu Ahmad min tariq Ismail bin Ayyash an Damdam ibn Zur'ah an Shuraih ibn Ubaid an Thauban. Wa hadha isnadun hasan walam ara man nafasa ma'a Shuraih min Thauban. Walil hadis syawahid an jam'in min as-sahabah al-awwal an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an bilafz fa inna rabbi qad wa'adani 70 alfan ma'a kulli alfin 70 alfan. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Safwan bin Amr bin an Sulaim ibni Amir al-Khabairi wa Abil Yaman al-Hauzani. Baik. Anhu, dari perawinya siapa? Dari Abi Umamah. Sanadnya sahih. Baik. Kemudian jalan yang kedua dari Hudzaifah bin al-Yaman secara marfu' wa basyarani anna awwala man yadkhulul jannah min ummati ma'i 70 alfan ma'a kulli alfin 70 alfan laisa alaihim hisab. Allah berikan kabar gembira kepadaku bahwasanya rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga dari kalangan umatku bersamaku yaitu 70.000. Bersama dengan setiap 1000 ada 70.000 yang tidak ada hisab atas mereka. Mereka tidak melalui tahapan hisab. Berarti 70.000 ditambah apa? 70.000 kali apa? 70. Cuman sanad untuk hadis Hudzaifah sanadnya dhaif fihi Ibnu Lahiyah. Cuman tidak mengapa karena sebagai na'am syawahid. Ats-tsalitsah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bilaf inna rabbi zadani ma'a kulli alfin 70 alfan. Ini riwayat hadis Abi Ayyub, sungguhnya Rabbku menambahkan untukku bersama dengan setiap 1000 ada 70.000 yang lain. Dan untuk hadis Abi Ayyub sanadnya dhaif karena padanya Ibnu Lahiyah juga. Ditambah lagi padanya Abdullah ibnu Nashir majhul la yu'raf. Jalan yang ketiga ar-rabi' an Abi Hurairah marfu'an nahwu akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Al-khamis an Utbah ibn Abdis Salma. Tayyib.
kemungkinan ada salah tulis atau apa ini penisbahan kepada ta'bid kepada nama atau As-Sulami Utbah bin Abd. Utbah bin Abdin As-Sulami secara marfu'. Baik. Adanya perawi yang majhul hal. Kemudian jalan yang ketiga Abi Sa'id Al-Anmari secara marfu'. Baik. Hadal hadits fihi ikhtilafun fi sanadihi mimma ja'ala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yaqul ba'da an dzakara al-ikhtilaf fihi fil isabah famin hadzal ikhtilaf yutawaqqaf fil jazmi bi sihhati hadzal sanad. Baik. Qultu at-tawaqquf innama huwa fi sihhati hadzal sanad faqat kama huwa wadih amma al-hadits fala yutawaqqaf fi sihhatihi lima ra'aita min kathrati syawahidihi wallahu a'lam. Nah, baik, berarti ada riwayat, dua riwayat di sini, akhwat. Riwayat yang pertama dan telah kita ketahui tadi juga sabit. Tingkatannya sahih di ghairi ma'akul liwahid, bersama dengan setiap satu orang, dan itu 70.000 tersebut sab'una alfan. Kemudian riwayat yang kedua ma'akul li alfin, bersama dengan setiap 1.000 itu ada 70.000. Baik. Lalu bagaimana mendudukkan dua riwayat ini, akhwan? Baik. Maka selama kita mengetahui bahwasanya kedua riwayat itu sabit, maka penjamaan yang paling mudah yaitu bahwasanya al-adadul qalil yadkhulu fil adadil katsir. Jumlah yang sedikit masuk dalam jumlah yang besar. Berarti ditetapkan jumlah yang paling besar yang disebutkan dalam riwayat, yaitu apa? Ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Baik. Inna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Sungguhnya bersama dengan setiap satu orang itu ada apa? Ada 70.000 yang lain. Kenapa? Karena kedua riwayat sahih. Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimungkinkan pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap 1.000 ada 70.000 yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan kepemurahannya bersama dengan setiap satu orang bersamanya 70.000 yang lain. Berarti coba berapa totalnya mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Boleh coret-coret. Baik, dihitung coba. Jadi totalnya 4.900.070.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini riwayat yang paling banyak dalam menetapkan, ikhwan, yaitu pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib juga dari siapa tadi? Selain Anas bin Malik, Amr ibn Hazm, kemudian Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Maka seorang muslim hendaknya memiliki himmah memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dalam deretan yang dimuliakan ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang mereka ini, beliau menyebutkan kriterianya, yaitu humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun
wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka inilah yang hendaknya diupayakan, karena Nabi telah menyebutkan kriteria siapa yang akan bisa masuk dalam deretan yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, mereka orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kai, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, tidak beranggapan buruk dengan suatu hal dikarenakan suara yang dia dengar atau sesuatu yang dia lihat atau yang dia yakini. Karena tatayyur termasuk dalam syirik. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kemudian kriteria yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal sepenuhnya kepada Rabb mereka. Nah, intinya di sini, kuatkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketawakalan ini yang banyak dari manusia terkadang luput. Maka seorang mukmin dan mukminah hendaknya senantiasa berusaha memupuk dan memupuk dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul jujur dan yakin menyandarkan semua perkaranya kepada Allah, baik dalam upaya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, atau dalam upaya untuk terselamatkan dari berbagai macam kemadaratan. Harus seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa awwalu man yuhasabu hadhil ummah, dan umat yang pertama kali akan dihisab adalah umat ini. Umat siapa? Sakit? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini akan dari sekian umat-umat yang ada. Nah, dari umat para nabi dan rasul, maka yang pertama kali akan dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pemuliaan untuk umat Muhammad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq. Kita ini adalah umat terakhir tapi yang terdepan pada hari kiamat. Ditetapkan keputusan antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Jadi dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, maka umat Muhammad dikedepankan dari umat-umat yang lain. Nah, dimulai dari hisab, karena ini awal pertama kali ketika masih di padang mahsyar. Hisab pertama kali adalah umat Muhammad dari kalangan umat. Hadits muttafaqun alaih. Baik, perhatikan catatan kaki. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah marfu'an bilafdin, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq. Wa fi riwayatin al-maqdi bainahum. Kita ini umat yang terakhir dari penduduk dunia dan yang dikedepankan pada hari kiamat. Ditetapkan perkara di antara mereka sebelum para makhluk-makhluk yang lain. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bi lafdhin, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam hadis itu campuran, ya, penggabungan dua hadis, yaitu terjadi takhlid, pencampuran. Adapun riwayat yang paling dekat dengan yang disebutkan oleh beliau yaitu riwayat Muslim dari Abi Hurairah dan Hudzaifah. Nahnul awwaluna, nahnul akhiruna al-awwal min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq. Ini yang dihafal, ikhwan.
Ini nas yang ada dalam riwayat Muslim. Adapun yang muttafaqun alaih, tayyib, lafadznya lain. Di depannya memang sama, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi apa yang dikedepankan pada hari kiamat. Sampai di sini. Nah, cuman setelahnya beda. Nah, bukan al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq, tapi baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Kemudian warawa Ibnu Majah an Ibnu Abbas marfu'an nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu' dalam riwayat Ibnu Majah, kita adalah umat terakhir dan yang paling awal dihisab. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Nah, akhrajahu Ibnu Majah min tariq Hammad bin Salamah an Sa'id bin Iyas Al-Jurairi an Abi Nadrah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Secara marfu' nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Yuqal ainal ummatul ummiyah wa nabiyyuha wa nahnu al-akhiruna al-awwalun. Sanadnya sahih. Telah mensahihkannya Syekh Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Juga ditambahkan Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Qala wa awwalu man yuhasabu alaihi al-'abdu min huquqillahi as-shalah. Kemudian perkara yang dihisab dari hamba yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang berkaitan dengan hak Allah yang pertama kali dihisab akhwan adalah salat. Dipampangkan amalannya tentang salatnya ditanya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Perkara pertama kali yang dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat itu salatnya. Apabila bagus salatnya maka baguslah keseluruhan amalannya. Dan apabila rusak salatnya maka rusaklah keseluruhan amalannya. Maka perkara salat akhwan perkara yang sangat penting karena ini menjadi apa? Menjadi tolak ukur amalan-amalan yang lain terkait baik dan buruknya. Maka demikian pula kita harus konsentrasikan pada anak-anak kita dalam pendidikan terkait salat. Jika salatnya bagus biidznillah, perkara-perkara yang lain bagus akhwan. Nah, hadis ini rawahu Tabrani fil Awsat wa sanaduhu la ba'sa bihi insyaallah qalahu al-Mundhiri fit Targhib wa Tarhib. Nah, dan kesimpulan tentang hadis ini sebagaimana bisa kita lihat dalam ta'liq yaitu sahih. Wa qad jaa'a 'iddatin minas sahabah, dan telah datang dari beberapa sahabat al-awwal an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Riwayat Ahmad dan At-Tahawi. Dan riwayat ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Kemudian yang kedua dari Tamim Ad-Dari, warajih waqfuhu lakinnahu hukmur rafa'. Dari Tamim secara mauquf, tapi apa memiliki hukum marfu' karena tidak mungkin Tamim Ad-Dari berbicara tentang perkara hari kiamat tanpa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jalan yang ketiga, kesimpulan saja kita lihat, untuk kelengkapan tahqiqnya bisa dilihat dalam
pembahasan ini. Jalan yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baik. Untuk riwayat Abi Hurairah ini dikatakan oleh Al-Mizzi, hadza haditsun muttarib. Hadisnya muttarib, ada yang meriwayatkan secara marfu', ada yang meriwayatkan secara syak, ada yang meriwayatkan secara mauquf. Naam. Sehingga untuk riwayat Abi Hurairah tidak sahih. Berarti yang sahih untuk sahabi hadis ini yaitu apa? Rajulun mubham, kemudian apa? Tamim ad-Dari secara mauquf. Hadis apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nah, hadisnya apa? An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan terakhir yang dipaparkan di sini yaitu terkait perkara yang awal dihisab yang kaitannya dengan hak manusia. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Dan perkara pertama kali yang ditetapkan keputusannya terkait persengketaan antar manusia yaitu terkait masalah darah. Jadi di hari kiamat yang diselesaikan pertama kali kalau hubungannya dengan manusia masalah apa? Masalah apa? Akbar, masalah darah, pembunuhan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Baik. Perkara pertama kali yang ditetapkan di antara manusia pada hari kiamat, ditetapkan keputusannya adalah fid dima, tentang permasalahan darah. Hadits muttafaqun alaih. Sahabinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dari sini tersinkronkan riwayat-riwayat yang ada tentang apa perkara yang pertama kali ditetapkan keputusan. Kalau kaitannya dengan hak Allah maka salat. Kalau kaitannya dengan hak sesama manusia maka masalah darah. Dan umat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini beberapa mabahis seputar hisab. Baik, barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.